Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Kamsar dari Suara Sidoarjo di program Jatim News Today. Breaking News Update COVID-19, edisi kali ini di hari Jumat 21 Agustus 2020 yang disiarkan serentak oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini kita awali dulu untuk update kabar dari Sidoarjo bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Resiko COVID-19 masih tinggi, pembelajaran tatap muka di Sidoarjo perlu persiapan lebih. Karin, silakan. Ya, terima kasih Tika dan seluruh sahabat di Jawa Timur. Rencana pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sidoarjo di masa pandemi ini membutuhkan persiapan dan perencanaan lebih daripada kota atau kabupaten lain di Jawa Timur. Pasalnya, resiko penularan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sendiri terbilang masih tinggi. Dr. Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, mengatakan pihaknya saat ini sedang berfokus dalam menurunkan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini masih tinggi. Karena sampai saat ini Sidoarjo sendiri masih berkutat di zona merah dan orange. Syaf menambahkan pihaknya berusaha keras untuk menekankan angka kematian COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo agar tidak melampaui angka kematian nasional dengan cara memperhatikan dan mempelajari semua indikator yang ada. Kadinkes Sidoarjo juga menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk membahas rencana pembelajaran tatap muka kembali. Menurutnya, semua aspek harus dipertimbangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas agar penularan COVID-19 tidak terjadi. Jika pembelajaran tatap muka dibuka, kemungkinan setiap kelas akan diisi oleh 30% saja dari kapasitas aslinya. Maka dari itu, SDM guru pun harus ditambah dan dipersiapkan lagi. Rencananya mulai bulan November atau Desember, pembelajaran tatap muka sudah bisa diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio bersama Tika. Terima kasih Karin dari Suara Sidoarjo dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan update kabar terkini seputar perkembangan COVID-19 yang ada di Pamekasan bersama Dea Maudi dari Ralita FM. Bertambah 5 jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, total 270 orang. Selengkapnya bersama Dea, silakan. Baik, terima kasih Atika. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 270 orang. Kelima warga tersebut berasal dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pademau dan Kecamatan Pamekasan. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkab Pamekasan, ia menyampaikan dari Kecamatan Pamekasan, sebanyak 2 orang dengan inisial H, usia 46 tahun, jenis kelamin perempuan, dan T, usia 55 tahun, jenis kelamin perempuan. Sedangkan 3 orang sisanya dari Kecamatan Pademau, berinisial A, usia 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, I, usia 31 tahun, jenis kelamin perempuan, dan S, 32 tahun, jenis kelamin perempuan. Selain bertambah 5 orang terkonfirmasi positif, jumlah pasien sembuh COVID-19 juga bertambah 2 orang. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 807 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan 39 orang, selesai pengawasan 724 orang, dan meninggal dunia 44 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 270 orang, diantaranya sedang dirawat 26 orang, telah sembuh sebanyak 217 orang, dan pasien meninggal sebanyak 27 orang. Dea Maudi dari FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Terima kasih Dea dari Ralita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan mengupdate kabar dari Madiun kali ini bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Tambah 1 sembuh, namun kembali tambah 4 konfirmasi kasus positif COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun bertambah 7 kasus sekaligus Rabu 19 Agustus 2020. Penambahan ini menjadikan total konfirmasi menjadi 55 kasus. Kendati begitu, terdapat 8 kasus konfirmasi yang sembuh bersamaan penambahan kasus terkonfirmasi.
Untuk konfirmasi nomor 49 berinisial RPY 30 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Pandean. RPY merupakan tenaga medis salah satu rumah sakit pemerintah Kota Madiun. RPY saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan kondisi tidak memiliki gejala dan keluhan, dan 2 kontak erat RPY sudah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Kemudian kasus nomor 50, 22 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Manis Rejo. RP ini merupakan kontak erat kasus nomor 33, 34, dan 35 yang terkonfirmasi COVID-19 4 Agustus lalu. Saat ini menjalani isolasi di rumah sakit rujukan. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus nomor 33, 34, dan 35 merupakan warga Kelurahan Manis Rejo. Keempat kasus tersebut sempat melakukan perjalanan keluar kota Juli lalu. Sementara itu konfirmasi nomor 51 dan 52, kedua kasus ini warga Kelurahan Winongo. Kasus nomor 51 dan 52 berjenis kelamin perempuan. Keduanya merupakan kontak erat. Kasus nomor 39 dan 40. Saat ini keduanya menjalani isolasi mandiri di rumah dengan kondisi tanpa gejala. Dan konfirmasi kasus nomor 53 dan 54 warga Kelurahan Josenan. Keduanya merupakan kontak erat kasus nomor 43. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus nomor 43 merupakan kontak erat nomor 39. Terakhir, kasus nomor 55 berinisial SM 51 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Klegen. SM pun saat ini menjalani isolasi di rumah sakit rujukan dan 3 kontak erat SM telah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Sahabat, selain 7 tambahan kasus COVID di Kota Madiun, juga dibarengi dengan sembuhnya 8 orang kasus konfirmasi positif COVID-19, yakni kasus sembuh nomor 12, 15, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Sebagaimana informasi data dari dashboard.madiunkota.go.id, pertanggal 19 Agustus, kasus konfirmasi sebanyak 55 orang, 16 suspek, 1 probable, dan 34 orang lainnya sembuh. Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki dari Suara Madiun. Dan sahabat, selanjutnya kita bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Jaringan Koramil dan Polsek Padangan Kabupaten Bojonegoro gencar lakukan patroli adaptasi kebiasaan baru. Iwan, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, sahabat, penerapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di Kabupaten Bojonegoro terus digaungkan, salah satunya dengan melakukan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Semua pihak telah bersinergi untuk terus melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, seperti yang telah dilakukan jajaran TNI Koramil Padangan, Kodim 0813, bersama Polsek Padangan. TNI bersinergi melaksanakan patroli pemantauan dan imbauan terhadap aktivitas pengunjung dan penjual di pasar tradisional Desa Kecamatan Padangan. Patroli dilaksanakan dalam rangka mengajak masyarakat untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan guna mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan Ramil Padangan, Kapten Arm Ngalim menyampaikan kegiatan tersebut menindaklanjuti arahan dari Komando Atas dalam aplikasi di lapangan tentang Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 dan peningkatan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Sementara update sebaran COVID-19 pada Kamis kemarin, ada sebanyak 4 orang positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro 3 orang dan dari Dander 1 orang. Untuk kasus positif secara kumulatif sebanyak 301 orang, meliputi aktif atau dirawat 45 orang, sembuh 224 orang, dan meninggal dunia 32 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, dan setelah dari Bojonegoro, sahabat, kita juga akan update kabar dari Gresik bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Bangkitkan ekonomi, Desa Sekapuk Gresik bentuk kebun Pak Inggih. Kevin, silakan dengan info selengkapnya. Dalam masa pandemi COVID-19, sektor ekonomi merupakan sektor yang terkena dampak paling besar yang terjadi saat ini. Proses pemulihan sektor ekonomi terus dilakukan agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya Kabupaten Gresik. Desa Sekapuk Gresik baru saja meluncurkan agrowisata kebun Pak Inggih dalam perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Peluncuran kebun Pak Inggih bertujuan untuk memajukan ekonomi di sektor pertanian. Dengan agrowisata perkebunan tersebut, diharapkan para petani dan masyarakat dapat praktek dan mendapatkan pengetahuan langsung di kebun Pak
berdampak tinggi. Kepala Desa Sekapu Abdul Halim mengatakan hal ini juga untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar dalam bidang, seperti pemanfaatan agrowisata perkebunan. Harapannya dengan terobosan ini perekonomian masyarakat Desa Sekapu bisa meningkat dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 2.378 orang dengan detail 499 orang diisolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit, 1.718 orang sembuh dan 161 orang meninggal. Saya Kevin Chandra melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kevin Chandra dari Suara Gresik ya. Dan sahabat, terakhir kita akan update kabar dari Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. Tekan laju perkembangan COVID-19, Pemkab Blitar gencar swab test. Risma, silakan. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus corona tengah gencar melakukan swab test kepada masyarakat yang pernah menjalin komunikasi dengan pasien terpapar COVID-19. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM meminta tim GTPP terus melangkah terpadu dengan menerapkan jurus 3T, yakni testing, tracing, dan treatment setiap ada kasus pasien positif baru. Nantinya masyarakat yang menjadi kontak erat pertama akan menjalani swab test dan lainnya dilakukan rapid test. Jika upaya pencegahan dijalankan sesuai prosedur, maka perkembangan laju COVID-19 di Kabupaten Blitar bisa ditekan seminimal mungkin. Ia juga berharap peran lapisan masyarakat juga ikut andil dalam penerapan 3T berjalan maksimal. Bupati menambahkan, sesuai laporan dari GTPP, hingga kini angka penyembuhan pasien COVID-19 sudah menunjukkan progres yang cukup bagus. Terbukti jumlah pasien sembuh sebanyak 284 orang, pasien positif 337 orang, diobservasi 37 orang, dan meninggal dunia 16 orang. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma dan sahabat, demikian untuk Breaking News Update COVID-19 yang bisa kami hadirkan untuk Anda dalam program Jatim News Today. Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersel Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.